Di sebuah desa terpencil yang dikelilingi hutan lebat, ada sebuah legenda yang selalu diceritakan turun-temurun. Setiap malam bulan purnama, seorang gadis akan menghilang tanpa jejak, dan keesokan harinya, ia akan ditemukan di tengah hutan dengan mengenakan gaun pengantin merah. Namun, sebelum seseorang bisa menyentuhnya, ia akan lenyap dalam kabut tebal, seolah ditelan kegelapan. Warga desa menyebutnya sebagai pengantin setan. Mereka percaya bahwa ada roh jahat yang mencari pengantin setiap beberapa dekade sekali. Tidak ada yang tahu bagaimana atau mengapa kutukan itu terjadi, tetapi satu hal yang pasti, siapapun yang terpilih, tidak akan pernah kembali. Laras dan malam purnama. Laras, seorang gadis desa berusia 20 tahun, tidak pernah percaya pada legenda itu. Ia selalu menganggap cerita itu sebagai dongeng untuk menakut-nakuti anak-anak agar tidak keluar malam. Namun, segalanya berubah pada malam purnama di bulan ke-7. Malam itu, Laras terbangun dengan tubuh yang terasa ringan. Saat membuka mata, ia tidak lagi berada di rumahnya. Tubuhnya berdiri di tengah hutan, tepat di depan altar batu hitam yang selama ini disebut-sebut dalam legenda. Gaun tidur yang ia kenakan telah berubah. Kini ia mengenakan gaun pengantin merah, panjang, dan megah. Laras ingin berteriak, ingin berlari, tetapi tubuhnya terasa kaku. Hanya matanya yang bisa bergerak, memandangi lingkungan sekitar. Kabut tipis mulai menyelimuti hutan, dan dari dalam kabut itu, terdengar suara langkah kaki yang perlahan mendekat. Laras menahan napas. Dari dalam kegelapan, muncul sesosok pria berpakaian pengantin, tetapi wajahnya pucat dan matanya hitam pekat. Bibirnya tersenyum dingin, menyeringai ke arahnya. "Akhirnya kau datang," suara pria itu dalam dan menggema. Laras ingin menjerit, tetapi suaranya tak bisa keluar. Dalam sekejap, kabut semakin tebal, dan dunia di sekelilingnya mulai berputar. Sebelum Laras menyadari apa yang terjadi, tubuhnya telah terseret ke dalam dunia yang asing dan gelap. Dunia kegelapan. Laras terbangun di tempat yang berbeda. Langit berwarna kelabu, udara dingin menusuk, dan di sekelilingnya, terlihat bayangan-bayangan samar dari para wanita bergaun pengantin merah. Mereka berdiri diam, wajah mereka kosong, mata mereka hampa. Di tengah tempat itu, pria tadi berdiri dengan sosok yang kini lebih menyeramkan. Kulitnya lebih pucat, matanya semakin gelap, dan di sekeliling tubuhnya berputar aura hitam pekat. "Aku adalah Dimas, pengantin yang terkutuk," katanya. "Dan kau adalah milikku sekarang." Laras mencoba melawan, tetapi tubuhnya seolah diikat oleh kekuatan tak terlihat. Ia merasa jiwanya perlahan ditarik ke dalam dunia ini, menjadi bagian dari kegelapan yang abadi. Namun, dalam keputusasaan, Laras mengingat cerita neneknya, tentang mantra kuno yang dapat mematahkan kutukan. Dengan sekuat tenaga, ia berbisik, "Aku menolak kutukan ini." Seketika, udara di sekelilingnya berubah. Bayangan-bayangan mulai bergerak, dan dunia yang semula diam kini mulai bergetar. Dimas menatapnya dengan marah. "Kau pikir bisa lolos dari takdirmu? Rahasia cincin kutukan." Laras memperhatikan sekeliling dan melihat sesuatu yang bercahaya redup di tangan Dimas, sebuah cincin pernikahan kuno. Ia segera menyadari bahwa cincin itu adalah sumber kekuatan kutukan ini. Dengan keberanian yang tersisa, Laras meraih cincin itu dan merasakan panas yang luar biasa. Cahaya putih mulai muncul dari cincin tersebut, dan satu persatu, roh-roh pengantin yang terperangkap mulai menangis kesakitan. Dimas berteriak, "Kau tidak akan berhasil." Namun, Laras tidak melepaskan cincinnya. Ia mengingat doa pelindung yang pernah diajarkan neneknya dan mulai mengucapkannya. Cincin itu semakin bersinar, mengeluarkan cahaya yang membakar kegelapan di sekitarnya. Satu persatu, roh-roh pengantin yang terkutuk mulai lenyap, hingga akhirnya hanya tersisa Dimas. Sosoknya mulai retak, seperti kaca yang pecah. Dengan teriakan terakhirnya, ia lenyap bersama dunia kegelapan itu. Akhir dari kutukan. Laras tersadar kembali di hutan, tepat di depan altar batu hitam yang kini telah hancur menjadi debu.
Bulan purnama masih bersinar, tetapi kali ini, udara terasa lebih ringan. Tidak ada lagi bayangan yang mengintai, tidak ada lagi kabut yang menutupi malam. Laras terengah-engah, merasa bahwa ia telah kembali. Saat ia berjalan kembali ke desa, ia melihat para warga menyambutnya dengan wajah lega. Mereka tahu bahwa kutukan telah berakhir. Namun, di dalam hati Laras, ia masih merasa tidak tenang. Karena sebelum Dimas lenyap, ia sempat berbisik dengan suara lirih. "Aku akan kembali." Laras hanya bisa menatap bulan purnama dengan waspada. Karena beberapa kutukan tidak pernah benar-benar berakhir. Setelah Laras berhasil menghancurkan kutukan, ia mencoba menjalani kehidupan normal. Tapi, mimpi buruk tentang dunia kegelapan terus menghantuinya. Ia sering melihat bayangan Dimas dan mendengar suara bisikan, seolah kutukan itu belum sepenuhnya berakhir. Suatu malam, desa kembali dilanda teror. Seorang gadis menghilang saat bulan purnama, dan keesokan harinya, ditemukan bergaun pengantin merah di tengah hutan, seperti yang dulu terjadi. Laras menyadari bahwa Dimas mungkin belum benar-benar musnah. Atau mungkin, ada kekuatan yang lebih besar yang bersembunyi di balik kutukan ini. Kini, Laras harus kembali menyelidiki asal-usul kutukan ini lebih dalam. Ia harus mencari sumber asli kekuatan gelap yang telah membayangi desanya selama ratusan tahun, karena ternyata, pengantin setan bukan hanya legenda, tapi sebuah perjanjian terkutuk yang belum selesai. Sudah beberapa bulan sejak Laras menghancurkan kutukan pengantin setan. Kehidupan di desa kembali normal, dan Laras berusaha melupakan semua yang telah terjadi. Namun, sesuatu di dalam dirinya selalu merasa bahwa ini belum benar-benar berakhir. Setiap malam bulan purnama, ia masih merasakan hawa dingin yang aneh. Bayangan-bayangan di sudut matanya. Bisikan samar yang mengganggunya saat tidur. Laras mencoba mengabaikan semuanya. Tapi, pada suatu malam, seorang gadis bernama Sari menghilang. Para warga menemukannya keesokan harinya di pinggir hutan, bergaun pengantin merah, dengan ekspresi kosong di wajahnya. Laras merasakan jantungnya berdegup kencang. Kutukan itu kembali. Tetapi bagaimana bisa? Altar batu hitam telah hancur. Cincin kutukan sudah musnah. Dimas telah lenyap. Atau, apakah ada sesuatu yang lebih besar yang belum dia ketahui? Laras tak bisa tinggal diam. Ia kembali menyelidiki asal-usul kutukan ini. Kali ini, ia mencari seorang dukun tua di desa sebelah yang konon tahu sejarah kelam tentang pengantin setan. Dukun itu, seorang wanita tua bernama Nyai Sumi, langsung mengenali Laras saat ia datang. "Kau yang menghancurkan altar itu, bukan?" tanya Nyai Sumi, matanya menatap tajam. Laras mengangguk. "Tapi kenapa kutukan ini kembali?" Nyai Sumi menghela napas panjang. "Apa yang kau hancurkan hanyalah bagian kecil dari kutukan itu. Asal-usulnya jauh lebih dalam. Lebih tua dari yang kau kira." Ia kemudian membuka sebuah kitab kuno dan menunjukkan sebuah lukisan tua, seorang wanita bergaun pengantin merah, berdiri di tengah hutan, dikelilingi oleh api. "Ini bukan sekadar roh jahat biasa," kata Nyai Sumi. "Kutukan pengantin setan berasal dari Ratna, seorang wanita yang dikhianati dan dikorbankan dalam perjanjian gelap ratusan tahun lalu." Laras terdiam. Ratna. Nama itu terdengar familiar. "Kau sudah bertemu dengannya, bukan?" lanjut Nyai Sumi. Laras mengingat bayangan Ratna yang muncul saat ia melawan Dimas di dunia kegelapan. Saat itu, ia mengira Ratna hanyalah salah satu korban kutukan. Tapi ternyata, Ratna adalah akar dari semua ini. Dan sekarang, ia telah bangkit. Saat Laras kembali ke desa, kejadian mengerikan kembali terjadi. Satu persatu, gadis-gadis muda mulai mengalami mimpi buruk yang sama, berjalan ke tengah hutan, mengenakan gaun merah, dan mendengar suara perempuan yang berbisik. "Kini giliranmu, jadilah pengantin baruku." Mereka semua merasa lelah dan ketakutan setiap pagi. Dan pada malam bulan purnama berikutnya, dua gadis menghilang sekaligus.
Laras tahu bahwa ia tidak bisa membiarkan ini berlanjut. Kali ini, ia harus menghadapi Ratna secara langsung. Namun, bagaimana cara melawan sesuatu yang jauh lebih kuat dari Dimas? Nyai Sumi memperingatkan, jika kau ingin mengakhiri ini, kau harus pergi ke tempat asal Ratna. Kau harus menemui arwahnya, dan mencari cara untuk menghancurkan dendamnya selamanya. Dan itu berarti Laras harus pergi ke tempat yang selama ini ditakuti oleh semua orang, hutan pengantin, tempat di mana legenda ini dimulai. Malam itu, Laras pergi ke hutan pengantin sendirian. Ia membawa sebuah jimat pelindung dari Nyai Sumi dan sebuah lilin kecil sebagai penerangan. Udara di hutan terasa berat. Pepohonan seperti bergerak sendiri, dan suara bisikan terdengar dari segala arah. Saat Laras mencapai sebuah lapangan terbuka, ia melihat sesuatu yang mengejutkan. Di tengah lapangan, ada sebuah altar batu baru. Utuh. Berkilau dalam cahaya bulan. Dan di sana, berdiri seorang wanita bergaun merah, dengan rambut panjang menutupi wajahnya. Laras merasakan hawa dingin menusuk tulangnya. Wanita itu mengangkat kepalanya, dan Laras akhirnya bisa melihat wajahnya. Ratna. Tapi kali ini, ia tampak berbeda. Lebih kuat. Lebih nyata. Kau akhirnya datang, kata Ratna dengan senyum mengerikan. Laras menggenggam jimatnya erat-erat. Aku tahu siapa kau. Aku tahu kutukan ini berasal dari dendammu. Tapi kenapa kau masih mencari pengantin baru? Ratna tertawa pelan. Karena aku tidak pernah mencari pengantin. Ia melangkah mendekat, dan suara angin bertiup kencang di sekitar mereka. Aku mencari pengganti. Laras terkejut. Apa maksudmu? Aku sudah cukup lama di dunia ini, lanjut Ratna. Kutukan ini butuh penerus, dan aku telah memilihmu. Laras membelalak. Ratna tidak ingin mengorbankan para gadis desa. Ia ingin Laras menjadi penerusnya. Sekarang, kau harus memilih, kata Ratna. Ambil cincinnya, dan kau akan menjadi bagian dari kekuatan ini, atau lawan aku dan lihat seberapa lama kau bisa bertahan. Cincin pernikahan yang dulu hancur kini muncul kembali di hadapan Laras, melayang di udara. Laras tahu bahwa ini adalah perangkap. Jika ia menerima cincin itu, ia akan menjadi pengantin setan selamanya. Tapi jika ia menolaknya, bagaimana cara ia menghancurkan Ratna tanpa kekuatan yang cukup? Angin semakin kencang. Ratna menunggu jawabannya. Dan di tengah ketakutan itu, Laras tahu ia harus membuat keputusan yang tepat, atau semuanya akan berakhir. Laras menatap cincin yang melayang di udara. Kilau merah darahnya seperti memanggilnya, menunggu keputusannya. Ratna tersenyum. Ambil cincin itu, dan kau akan memahami kekuatan sejati yang ada di balik kutukan ini. Laras tahu bahwa ini adalah perangkap. Tapi ia juga sadar bahwa melawan Ratna dalam keadaan lemah hanya akan berujung pada kegagalan. Tangannya gemetar saat ia meraih cincin itu. Begitu ujung jarinya menyentuh permukaannya, rasa panas membakar menjalar ke seluruh tubuhnya. Dunia di sekelilingnya langsung berputar. Saat Laras membuka matanya, ia tidak lagi berada di hutan. Ia berdiri di istana hitam, dengan dinding-dinding tinggi berhiaskan ukiran pengantin berselubung kabut. Udara di sini tebal dan mencekik, seolah penuh dengan jeritan yang tertahan. Ia menunduk dan melihat bahwa gaunnya telah berubah, bukan lagi pakaian biasa, melainkan gaun pengantin merah yang sama seperti milik Ratna. Selamat datang, Laras, suara Ratna terdengar dari belakangnya. Laras berbalik dan melihat Ratna tanpa wajah. Rambut panjangnya bergerak seolah tertiup angin tak terlihat, dan suara langkah kakinya bergema di lantai batu. Kini kau akan mengerti, lanjutnya. Tiba-tiba, ingatan yang bukan miliknya membanjiri pikirannya. Masa lalu Ratna. Awal dari semua kutukan ini. Beberapa ratus tahun lalu, Ratna adalah seorang gadis desa yang dijodohkan dengan pria yang tidak ia cintai. Ia sudah memiliki kekasih sendiri, tetapi keluarganya memaksa pernikahan itu demi kekayaan dan status.
Pada malam sebelum pernikahannya, ia dan kekasihnya mencoba melarikan diri. Namun, mereka tertangkap. Sebagai hukuman, Ratna dipaksa menikah di altar batu hitam, bukan dengan pria yang dijodohkan dengannya, tetapi dengan sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Sebuah roh jahat, iblis kuno yang haus akan jiwa. Ia dikorbankan, tubuhnya menjadi wadah bagi kekuatan iblis tersebut. Dan sejak malam itu, Ratna tidak pernah benar-benar mati. Ia menjadi roh yang terjebak di antara dunia manusia dan dunia kegelapan, terus mencari korban baru untuk menggantikan posisinya. Dan kini, ia memilih Laras sebagai pengganti. Bab 8, Pertarungan dalam Jiwa. Laras tersentak keluar dari ingatan itu. Kini ia mengerti. Ratna juga korban. Tapi kau tetap meneruskan kutukan ini, kata Laras, menatap Ratna tajam. Ratna mendekat, suaranya penuh kepedihan. Aku tidak punya pilihan. Jika aku tidak mencari pengganti, aku akan lenyap dalam kehampaan. Laras menunduk, melihat cincin di jarinya. Ia bisa merasakan kekuatan mengalir ke dalam tubuhnya. Untuk pertama kalinya, ia memahami kekuatan kegelapan. Dan saat itu juga, ia tahu cara untuk menghancurkan semuanya. Ratna berpikir bahwa Laras akan menyerah dan menerima takdirnya. Tapi Laras punya rencana lain. Ia menatap Ratna, matanya bersinar merah seperti api. Aku akan mengakhiri kutukan ini, bukan dengan meneruskannya, tapi dengan menghancurkannya dari dalam. Laras merasakan energi mengalir di tubuhnya, tetapi kali ini, ia menggunakannya untuk melawan Ratna. Dengan teriakan keras, ia menghancurkan cincin di jarinya. Cahaya putih meledak dari dalam tubuhnya, merobek dunia kegelapan yang selama ini memerangkap Ratna. Ratna menjerit kesakitan. Tubuhnya mulai membakar dalam cahaya terang, seolah beban ratusan tahun akhirnya dihancurkan. Laras melihat Ratna menangis, bukan karena kesakitan, tapi karena kebebasan. Terima kasih. Bisik Ratna sebelum tubuhnya perlahan menghilang, lenyap bersama dunia gelap ini. Laras terbangun di hutan, masih dengan gaun pengantin merah yang kini perlahan menghilang menjadi debu. Bulan purnama bersinar terang, tetapi kini tidak lagi terasa menyeramkan. Kutukan telah benar-benar berakhir. Para gadis desa tidak akan lagi menghilang. Dan Laras tahu bahwa ia telah melakukan hal yang benar. Namun, jauh di dalam hatinya, ia menyadari satu hal. Dalam sekejap, ia telah merasakan kekuatan kegelapan. Dan meskipun ia telah menghancurkan kutukan, ia masih bisa merasakan sisa kekuatan itu di dalam dirinya. Sebuah warisan dari Ratna, atau mungkin, sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Sejak Laras menghancurkan kutukan, ia mencoba menjalani hidup normal. Tetapi ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Ia mulai mengalami mimpi aneh, mimpi di mana ia berdiri di depan altar batu hitam, mengenakan gaun merah, dan di sekelilingnya ada bayangan-bayangan gelap yang berlutut kepadanya. Mereka memanggilnya dengan nama yang aneh. Ratu Ratna telah kembali. Setiap kali ia bangun dari mimpi itu, Laras merasakan sisa kekuatan gelap dalam tubuhnya. Walaupun Ratna telah musnah, kekuatan kutukan itu masih ada di dalam dirinya. Apakah ia benar-benar menghancurkan kutukan? Ataukah ia justru telah menjadi bagian dari kutukan itu sendiri? Sementara itu, di desa, keanehan mulai terjadi lagi. Anak-anak kecil berbicara dalam tidur mereka, menyebut nama Laras dengan suara yang bukan milik mereka. Cermin-cermin di rumah warga memantulkan bayangan seorang wanita bergaun merah, meskipun tidak ada siapapun di sana. Dan yang paling mengerikan, seorang lelaki tua ditemukan tewas di hutan, dengan cincin hitam terukir di jari manisnya, cincin yang seharusnya telah hancur bersama Ratna. Laras mulai menyadari sesuatu. Kutukan tidak benar-benar lenyap. Ia tidak menghancurkannya, ia justru menyerapnya. Dan kini, kekuatan itu mencari cara untuk keluar. Kegelapan. Pada malam bulan purnama, Laras tidak bisa tidur. Ia merasa ada sesuatu yang memanggilnya. Saat ia menatap bayangannya di cermin, ia terkejut.
Bayangan itu tersenyum kepadanya. Sebuah suara berbisik di dalam kepalanya. Laras, sudah waktunya kembali. Saat itu juga, ia menyadari kebenaran yang mengerikan. Ratna tidak musnah sepenuhnya. Ia masih ada. Dan kali ini, ia ingin mengambil tubuh Laras sebagai wadah baru. Laras tahu ia harus bertindak cepat sebelum kehilangan kendali sepenuhnya. Ia mencari Nyai Sumi, dukun tua yang dulu membantunya. Namun, ketika ia tiba di rumahnya, ia menemukan Nyai Sumi sudah menunggu di depan pintu, dengan wajah penuh ketakutan. "Kau, bukan lagi Laras yang sama," katanya dengan suara gemetar. Laras terkejut. "Aku masih aku, Nyai." "Tidak. Kau adalah Ratna sekarang." Laras menatap tangannya. Kulitnya mulai berubah pucat. Matanya perlahan berubah merah. Ia tidak punya banyak waktu. Jika ia tidak menemukan cara untuk mengusir Ratna sepenuhnya, maka ia akan menjadi pengantin setan yang baru. Laras merasa waktunya semakin sedikit. Setiap malam, suara Ratna semakin kuat di kepalanya. "Laras, kau tidak bisa lari." Kulitnya mulai pucat, matanya terkadang berubah merah dalam bayangan, dan ia mulai melihat sosok bergaun merah dalam pantulan cermin. Laras tahu, jika ia tidak bertindak cepat, Ratna akan mengambil alih tubuhnya sepenuhnya. Nyai Sumi duduk di hadapannya, menatapnya dengan serius. "Masih ada satu cara, tapi sangat berbahaya," kata dukun tua itu. "Apapun akan kulakukan," jawab Laras tanpa ragu. Nyai Sumi menarik napas dalam. "Kita harus melakukan ritual pemisahan jiwa. Ritual ini akan memisahkan jiwamu dari pengaruh Ratna, tapi jika gagal, kau bisa terjebak di antara dunia manusia dan dunia arwah." Laras menggenggam tangannya erat. Ia tidak punya pilihan lain. "Aku siap." Malam itu, Laras dan Nyai Sumi kembali ke altar batu hitam di dalam hutan. Hutan itu sudah sunyi, tetapi Laras bisa merasakan kehadiran makhluk-makhluk dari dunia lain yang mengintainya. Di altar, Nyai Sumi menyiapkan berbagai perlengkapan, dupa, sesaji, dan sebuah belati perak yang berkilauan di bawah sinar bulan. "Kau harus masuk ke dunia arwah sekali lagi," kata Nyai Sumi. "Di sana, kau harus menemukan dan mengalahkan Ratna. Jika kau menang, kau akan bebas. Jika tidak, kau akan selamanya menjadi miliknya." Laras menggigit bibirnya. Ini lebih dari sekadar perlawanan fisik. Ini perang dalam pikirannya sendiri. Nyai Sumi mulai merapal mantra. Asap dupa menebal, angin bertiup kencang, dan Laras merasa dunia di sekitarnya mulai berputar. Sekejap kemudian, ia tidak lagi berada di dunia manusia. Bab 7, Perang di Dalam Jiwa. Laras membuka matanya dan menemukan dirinya kembali di dunia gelap, di depan cermin besar yang retak. Dari dalam cermin itu, Ratna menatapnya dengan senyum licik. "Aku sudah menunggumu, Laras." Laras mengepalkan tangan. "Aku tidak akan membiarkanmu mengendalikan tubuhku." Ratna tertawa. "Tapi kau sudah membiarkannya. Lihat dirimu." Laras melihat ke bawah. Gaun putih yang ia kenakan perlahan berubah menjadi gaun pengantin merah. Tangan dan kakinya mulai bergerak sendiri. Sebuah mahkota hitam muncul di kepalanya. Ketakutan menyelimutinya. Ratna tidak mencoba menguasai tubuhnya dari luar, ia sudah menyatu dengan jiwanya. Jika ia ingin menang, ia harus melawan Ratna di dalam dirinya sendiri. Ratna mulai menyerang, menggunakan bayangan untuk mencekik Laras. Laras tersentak mundur, merasa energi tubuhnya perlahan tersedot. "Aku akan menghapusmu, Laras. Aku akan hidup lagi melalui tubuhmu." Tapi tiba-tiba, Laras mendengar suara lain. Suaranya sendiri. "Kau lebih kuat dari ini, Laras." Ia ingat semua yang telah ia lalui. Semua penderitaan, semua ketakutannya, dan semua keberaniannya. Laras sadar satu hal, kutukan ini hanya bisa bertahan jika ia takut. Jika ia menolak kekuatan Ratna, maka Ratna tidak akan bisa mengendalikannya. Dengan tekad kuat,
Laras memfokuskan pikirannya, menolak kegelapan itu. Gaun merah di tubuhnya mulai membakar dalam cahaya putih. Ratna menjerit kesakitan. "Tidak mungkin. Kau seharusnya milikku." "Tidak, Ratna," kata Laras dengan suara tegas. "Kau bukan bagian dari diriku. Aku tidak takut padamu." Cermin di belakang Ratna retak semakin besar, dan dalam sekejap, meledak menjadi serpihan cahaya. Ratna berteriak sebelum tubuhnya menghilang sepenuhnya. Laras membuka matanya. Ia kembali di altar batu hitam. Nyai Sumi menatapnya dengan lega. "Kau berhasil, Nak." Laras merasakan tubuhnya. Tidak ada lagi gaun merah. Tidak ada lagi suara di kepalanya. Ia tahu, kutukan itu benar-benar berakhir. Bulan purnama bersinar terang, tetapi kali ini, ia hanya menerangi dunia, tanpa membawa kegelapan. Beberapa minggu berlalu, dan hidup Laras kembali normal. Namun, di sudut pikirannya, ia masih mengingat perasaan saat ia melawan Ratna. Saat ia merasakan kekuatan kegelapan, dan bagaimana ia bisa mengendalikannya. Suatu malam, Laras berdiri di depan cermin. Ia menatap bayangannya. Tidak ada Ratna di sana. Namun, matanya berkilat merah untuk sesaat. Sebuah senyum kecil muncul di wajahnya. Beberapa bulan setelah ritual pemisahan jiwa, Laras mencoba hidup normal. Namun, sesuatu telah berubah. Ia mulai mengalami kejadian aneh. Benda-benda bergerak sendiri saat ia marah. Mimpi-mimpinya terasa nyata, seolah ia benar-benar berada di dunia lain. Tatapan orang-orang di desa mulai berbeda, seolah mereka bisa merasakan sesuatu yang tidak mereka pahami. Dan yang paling mengerikan, ia mulai mendengar suara-suara lagi. Namun kali ini, suara itu bukan milik Ratna. "Laras, kau bukan manusia biasa. Kau telah mewarisi sesuatu yang lebih besar." Suara itu datang dari dalam dirinya sendiri. Dan perlahan, Laras mulai menyadari kebenaran yang lebih besar. Ratna mungkin telah musnah, tapi kekuatan kegelapan tidak pernah benar-benar hilang. Ia kini menjadi bagian dari kutukan itu sendiri. Suatu malam, Laras memutuskan untuk menemui Nyai Sumi lagi. Namun ketika ia tiba di rumah dukun tua itu, rumahnya sudah hancur. Tidak ada tanda-tanda Nyai Sumi, hanya sebuah simbol aneh yang terukir di lantai tanah. Simbol yang sama dengan yang pernah ia lihat di altar batu hitam. Saat Laras menyentuhnya, penglihatannya menjadi gelap. Dan ketika ia membuka mata, ia tidak lagi berada di dunia manusia. Ia berada di tempat yang lebih gelap dari sebelumnya. Tempat di mana jiwa-jiwa yang terperangkap menunggu kebangkitan mereka. Dan di tengah kegelapan itu, ia melihatnya. Sosok berjubah hitam dengan mata merah menyala. Bukan Ratna, tapi seseorang yang lebih tua, lebih kuat. Seseorang yang telah menunggu kedatangan Laras. Laras berdiri di hadapan sosok berjubah hitam itu. Angin dingin berembus, membelai wajahnya seperti bisikan halus dari dunia lain. Sosok itu mendekat, suaranya dalam dan menggema. "Akhirnya, kau datang juga." Laras menelan ludah. "Siapa kau?" Sosok itu mengangkat kepalanya. Dari balik tudungnya, sepasang mata merah menyala menatapnya tajam. "Aku adalah bagian dari darahmu, Laras. Kau mewarisi sesuatu yang lebih dari sekadar kutukan Ratna. Kau adalah penerus warisan yang lebih besar." Laras terkejut. "Penerus? Warisan?" Sosok itu tersenyum tipis. "Kutukan pengantin setan tidak dimulai dari Ratna. Ratna hanyalah alat. Sang Ratu sejati adalah leluhurmu sendiri." Dunia di sekitar Laras berputar. Tiba-tiba, ia melihat kilasan masa lalu, seorang wanita bergaun merah berdiri di atas altar hitam, dikelilingi oleh bayangan yang bersujud kepadanya. Sang Ratu Kegelapan. Dan wajah wanita itu, mirip dengan wajah Laras. "Tidak mungkin, ini tidak mungkin." Sosok berjubah itu mendekat. "Kau sudah merasakannya, bukan?"
kekuatan yang tersisa dalam dirimu. Kau pikir kau telah menghancurkan kutukan itu, tapi kenyataannya, kau hanya membangunkan sesuatu yang lebih besar. Laras menggeleng. Aku bukan bagian dari ini. Sosok itu tertawa pelan. Kau tidak bisa lari dari takdirmu, Laras. Kau adalah penerus Sang Ratu Kegelapan. Dan sekarang, waktunya kau mengambil tahta itu kembali. Tiba-tiba, tanah di bawah Laras retak. Bayangan hitam muncul dari dalam bumi, mengelilinginya. Dan di dalam kepalanya, suara-suara mulai berbisik. Terimalah takdirmu. Kau tidak bisa menolaknya. Kau adalah pengantin sejati. Laras merasa tubuhnya lemah. Kegelapan mulai menyelimutinya. Ia tahu, jika ia tidak melawan sekarang, ia akan kehilangan dirinya selamanya. Dengan sisa kekuatannya, Laras berteriak. Tidak. Aku bukan budak kalian. Tiba-tiba, cahaya putih muncul dari tubuhnya, mengusir bayangan yang mencoba menariknya. Sosok berjubah itu mundur selangkah, suaranya berubah marah. Kau tidak bisa menolak warisan ini, Laras. Ini sudah tertulis sejak kau lahir. Laras menarik napas dalam. Ia menatap sosok itu dengan tekad membara. Kutukan ini berakhir denganku. Dengan kekuatan terakhirnya, ia mengangkat tangannya dan melepaskan cahaya yang membakar dunia kegelapan itu. Sosok berjubah itu menjerit. Dunia di sekelilingnya hancur. Laras merasakan tubuhnya tertarik ke belakang. Dan saat ia membuka mata, ia kembali ke dunia nyata. Laras terbangun di rumahnya. Ia mendengar suara burung berkicau. Angin sejuk bertiup pelan melalui jendela. Apakah semua sudah berakhir? Ia bangkit, berjalan menuju cermin. Dan saat ia menatap bayangannya sendiri, matanya masih berkilat merah. Sebuah bisikan terdengar di kepalanya. Ini belum selesai, Laras. Laras menghela napas. Ia mungkin telah menang kali ini.